kasus di genre itu kan kasus yang menyakitkan bagi orang tua siswa. Pengurus yayasan berkonflik dengan orang tua siswa karena menggunakan uang sekolah oleh pengurus yayasan. Orang tua murid ini yang tidak menjadi puas kan, kita tidak mau di sekolah ini begitu, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kalau Pak mempunyai statement seperti tadi, yang bersyukur sekali karena apapun terkait dengan peraturan di yayasan saat ini kan Pak ex officio juga tidak, de facto di jure-nya juga sudah tidak menjadi dasar Pak memimpin lagi di sini. Sementara yayasan tidak mempunyai pertanggungjawaban, statementnya abu-abu. Yang tanya, Pak Saputra itu di PGRI 2 sekarang jadi apa sih? Masih kepala sekolah nggak dia? Nggak dijawab, diam saja. Saya berdasarkan surat dari pengacara saya tidak berani mengeluarkan SK untuk melantik. Nah terus Pak Saputra jadi apa sekarang di sekolah itu? Memimpin sebuah organisasi sekolah dengan PGRI 2 itu dalam status yang tidak jelas secara hukum. Ya. Nah untuk itulah beliau menginginkan secara status quo dulu sekarang sampai kemudian diambil alih oleh yayasan untuk adanya suatu pimpinan sekolah yang baru. Nah kemarin untuk mengisi kekosongan itulah lalu kita coba usulkan wakil kepala sekolah ini karena kepala sekolahnya secara hukum memang belum punya SK. Kita maksudnya Pak, pada saat bertemu langsung bagus jawabannya Pak Swadri, tetapi di suratnya malah menyerang lagi. Apa legal standingnya Gusti Made Jawi menanyakan itu? Pembina, mana struktur pembinanya di PGRI? Berapa kali yang tanya sama Pak Saputra, dibeli 2,5 juta setiap bulan sebagai pembina. Mana strukturnya di sini mana? Tidak ada kan? Kepala sekolah, pembina, wakil kepala sekolah, guru-guru, tata usaha dan. Jadi beliau pun merasa saya sebagai pembina diakui, tetapi tidak ada strukturnya. Kan begitu sekarang kan? Ada. Nah, ada, makin yang dengar ada. Lalu kemudian sebagai pembina boleh tidak dia mengusulkan kepala sekolah terkait dengan kevakuman kepala sekolah yang tidak ada sekarang? Memang seperti itu, pengusulan kepala sekolah diusulkan oleh kepala sekolah dengan persetujuan pembina. Oke. Lalu kemudian kan itu tidak dilakukan oleh Pak Saputra. Pasca Pak Saputra sendiri per Februari 2020 itu kan masa jabatannya berakhir, tidak mengusulkan pengganti yang disetujui oleh pembina. Usulannya saja tidak ada, apa yang disetujui oleh pembina, kan begitu ya sekarang jadinya. Jadi begini Pak, Nah, kita bersurat ke provinsi menanyakan itu Pak. Saya Pak. juga yang tidak melihat bahwa masa berakhirnya 2020 itu karena memang nggak isi, itu Pak, tidak berisi masa berakhirnya. Jadi yang sudah berjalan nanti akan ada perpanjangan saya ikut terus. Jadi dianggap saya pertanyakan sepanjang SK itu belum dicabut masih boleh menjabat. Itu kemudian dari Kembali lagi ke anggaran dasar itu Bang ya, anggaran dasar yayasannya berarti penyebutan itu kan ketengge. Tetapi kan sekarang kita hidup ini juga tidak boleh menyampingkan norma, Pak, ada etika dan lain sebagainya. Kalau hubungannya baik, mungkin Pak tidak perlu SK jadi kepala sekolah yang ketiga kalinya di sini kan. Etikanya loh ini, normanya. Tapi persoalannya kan berbeda. Sekarang kita coba melihat supaya adil di tengah, Pak sebagai pimpinan sekolah, beliau sebagai pemilik. Harusnya hubungannya dijalin seperti apa? sebenarnya hubungannya berjalan. Pembina 3 orang tetap berjalan. Pembina 3 orang tetap berjalan. Tapi fakta yang mengatakan itu partainya tidak. Jadi begini Ratu Ampun balik itu balik. Jadi kehadiran Ratu kan saya undang-undang. Jadi kalau ada materi tertentu, Pembina surat yang undangan berapa kali undang, Pak?